memakai spidol suaminya. "Just clear your mind," ujar Roy dalam hati menggelengkan kepalanya. "Itu ada Bu Kiai, tunjukin rasa hormat," ujar Roy lagi dalam hati. "Hei, ngelamun aja, bawa ini ke sana," ujar Ustadz Junaid sesaat saat Roy tadi membayangkan istrinya. Mereka pulang dari sana 6 jam lamanya. Suasana pesantren sangat riuh tak terkira. Mereka sudah berkumpul di surau, menunggu sang kiai datang. Para santri yang berkumpul itu merasa bahagia dengan kedatangan mudir mereka. Begitu pula dengan ustaz dan ustazah lainnya. Roy sudah memasuki gerbang mereka. Para santri berteriak riuh menyambut sang mudir datang. Terdengar suara rebana dan kasidah yang merdu dinyanyikan oleh santri menyambut mereka. Kiai Basri dan Ustazah Laila Selebri, Tri pengantin, bahkan Laila terlihat sangat cantik dengan lip-tip merahnya. Mereka berjalan menghampiri para santrinya dan duduk di depan masjid. Alhamdulillah, saya sudah kembali dengan aman dan selamat. Saatnya kita bersyukur atas anugerah ini. Semua ini karena doa dari Ustadz dan Ustazah semua yang di sini, juga para anak-anakku santriwan dan santriwati. Ada beberapa cerita yang ingin saya sampaikan. Pak Kiai menceritakan dengan detail kisahnya ketika melaksanakan ibadah haji itu. Ia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang menginspirasinya, ia keluarkan inspirasi tersebut. Semua senang, semua bergembira, sesekali Pak Kiai menyisipkan cerita lucu di sana. Para ustadz ada yang duduk di depan, ada pula yang duduk di belakang, termasuk Roy. Perpus itu dari setahun yang lalu. Namun karena masalah anggaran bangunan itu masih belum rapi hingga sekarang. "Ngapain ustazah di situ?" tanya Royhan. "Itu tempat favorit nongkrongnya dari dulu," katanya dia senang. "Tempatnya adem, sepi, dan keadaan sekitar semua pesantren kelihatan dari situ." "Oh," jawab Roy. Ia melihat wanita masih memakai mukena azhar tadi, sambil duduk di balkon perpustakaan yang belum jadi itu. "Ya udah, nanti terusin ngobrolnya pada acara. Banyak yang harus dilakukan," ujar Ustadz Junid. "Oke Ustadz." Ia melihat Ustadz Junid pergi pelan-pelan membawa motornya menuju surau. Roy membalikan badannya kembali melihat ke arah itu. Apa yang sedang dilakukan wanita di sana? Apa ia menenangkan diri mengingat kejadian tadi pagi? Ia belum tahu. Namun menurut sang suami, Roy melihat Ustazah turun ke bawah gedung itu yang terletak tepat di seberang Riaya, tepat di depan layar besar untuk acaranya itu. Sebetulnya, panggung itu pernah dibuat bila ada acara-acara seperti final piala bola bila sedang musim bola. Pesantren ini kadang menghibur santrinya dengan menyediakan layar itu nobar bola bersama. Ada magic tersendiri di tempat ini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bahkan oleh Roy sendiri, magic itu adalah cara ciri khas dari pesantren ini. Melihat para santri dan santriwati yang berbondong-bondong pergi kembali ke surau itu untuk maghriban, Roy merasakan ketenangan di sini. Ia melihat ustazah sudah turun dari gedung itu. Ia tak langsung menjawab karena sebetulnya ustazah telah mengalami gejolak batinnya setelah pagi tadi. Ia hanya ingin menenangkan diri di sana. "Ngeliatin antum kerja," ujar ustazah yang mungkin melihat Roy hanya memakai kaos singlet abu-abu ini memperlihatkannya. Ia memang terlihat berkeringat setelah hampir seharian penuh membantu para ustadz yang membuat panggung itu. "Tugas dari Pak Ustadz," jawab Roy sambil tersenyum. Ia melihat wanita sangat cantik alami sore ini memakai mukena itu. "Roy," panggil ustazah. "Antum kelihatan tenang pas ngobrol sama Pak Ustadz tadi," ujar ustazah pelan. "Kalau aku udah gak mungkin tenang," lanjutnya. "Tetap tenang," jawab. "Maaf, Pak Mah, nggak sempat jemput di bandara," ujar Al gugup dan masih berdiri di hadapan semua orang. "It's okay," jawab mamahnya simpel.
kok semuanya pada ngeliatin aku kayak gitu sih? Fa, awas kamu. Reva hanya tersenyum manja menatap wajah Al yang terlihat kaku. Ya udah, Al masuk dulu ke kamar ya. Hei, siapa yang suruh kamu masuk? Sini duduk dulu, kata mamahnya saat Al ingin beranjak masuk ke kamarnya. Oke, tenang Al, tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Bismillah. Ujar Al mencoba menenangkan dirinya dan tentu saja terlihat aneh di depan semua orang. Hahaha, dasar anak mama. Ih, menggemaskan banget. Dasar kakak Eci yang kolot. Kamu ngapain? Ujar papahnya yang hampir bersamaan semua orang saat melihat tingkah Al barusan. Duduk dulu, ujar sang mama. Al kemudian duduk di sofa dan berhadapan dengan semua orang. Seperti saja ia sedang menghadapi sebuah sidang yang seperti Eci katakan sebelumnya. Fa, ujar Al pelan. Ya, jawab Reva menahan senyum. Ibu Ningsi, ujar Al menatap wajah Ibu Ningsi. Iya dan Al, jawab Ibu Ningsi gugup. Bu, kok masih manggil Aden lagi sih ke Yuda, ujar mamahnya menoleh ke Ibu Ningsi. Anu bu, itu, jawab Ibu Ningsi gugup. Al menguatkan hatinya kembali untuk melanjutkan sesuatu yang akan ia ungkapkan saat ini. Lalu ia pun menatap wajah Ibu Ningsi, membuat wanita itu menatap wajah Al dengan perasaan yang gugup. Bu, maaf sudah lancang mencintai anak ibu selama ini. Dan Al tak melanjutkan kalimatnya dan sedetik ia kembali menarik nafas panjang. Terus, mamanya tak sabar ingin mendengar kalimat selanjutnya dari Al. Semua orang, kecuali Al, sedang terdiam, menunggu Al melanjutkan kalimatnya. Dan maaf karena tidak mengetahui bahwa selama ini Reva itu anak ibu. Bu Ningsi paham karena dia sudah mendengar semua cerita mulai dari Mama Eci maupun Eci sendiri dan tentu dari Reva juga. Terus papanya menimpali. Terlihat Eci menganga dan kepalanya naik turun mengikuti irama kalimat yang Al ucapkan. Semua orang seperti tersihir dengan Al yang pelan. Dan izinkan aku untuk mencintai anak ibu, Reva selamanya. Dan juga aku mohon izinkan aku untuk menikah dengan Reva Dwi Sirapu. Al menyelesaikan kalimatnya dan ditutup dengan tarikan nafasnya yang terasa begitu berat. Gimana bu? Tanya Al tertunduk. Den, ibu selalu merestui hubungan kalian sampai kapanpun. Dan ibu juga selama ini sangat menyayangi Dan Al sebagai anak ibu sendiri. Bu, jangan panggil Aden lagi ya. Cukup panggil Al aja atau Yuda. Ujar Al tersenyum hangat membuat Ibu Ningsi mengangguk dan langsung memeluknya. Alhamdulillah. Mama bangga sama kamu sayang. Kamu akhirnya bertanggung jawab dengan apa yang telah kamu lakukan. Dan Mama juga sudah melamar Nareva ke Ibu Ningsi untuk menjadi menantu Mama, menjadi istri kamu. Ujar mamanya menimpali.